Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, sekarang kita akan belajar materi yang keempat, yaitu tentang identitas trigonometri untuk perkalian sinus dan juga kosinus. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus-rumus dari perkalian sinus dan juga kosinus. Yang pertama, kita akan tentukan perkalian untuk sin dengan cos, yaitu sin A dikalikan cos B. Nanti kita akan dapatkan dari hasil penjumlahan sin jumlah dua sudut dengan sin selisih dua sudut. Nah, kita uraikan dulu untuk sin A ditambah B. Itu kita sudah tahu bahwa hasilnya menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian untuk sin selisih dua sudut, sin A dikurangi B, hasilnya menjadi sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, apabila kedua identitas ini kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Di sebelah kiri, di dua sebelah kiri, kita ada sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Ya, kemudian di dua sebelah kanannya ada sin A cos B ditambah sin A cos B. Ini hasilnya sehingga menjadi 2 sin A cos B. Kemudian untuk cos A sin B ditambah negatif cos A sin B, ini hasilnya menjadi 0, atau bisa kita coret, sehingga hasil untuk 2 sin A cos B itu sama dengan sin A ditambah B ditambahkan lagi sin A dikurangi B. Nah, untuk mencari perkalian sin A dikalikan cos B, karena di sebelah sini masih ada 2 di sebelah kiri, maka untuk di ruas sebelah kanannya ini perlu kita kalikan dengan setengah atau kita bagi 2, sehingga kita akan dapatkan perkalian dari sin A cos B menjadi setengah dikalikan sin A ditambah B ditambahkan lagi sin A dikurangi B. Atau bisa kita katakan bahwa perkalian sin A dikali cos B adalah setengahnya dari sin jumlah ditambah sin selisih. Ya, jadi identitas perkalian yang pertama untuk sin dikalikan cos, sin cos adalah setengah dari sin jumlah ditambahkan sin selisihnya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan coba tentukan perkalian dari cos dikalikan sin, yaitu cos A dikalikan sin B. Nah, sama kita akan dapatkan dari hasil pengurangan untuk sin jumlah dan juga sin selisihnya. Kita uraikan dulu untuk sin jumlahnya, sin jumlah dua sudut, sin A tambah B, yaitu sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian sin A dikurangi B, sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, karena kita akan mencari perkalian dari cos A dengan sin B, maka untuk kedua identitas ini akan kita kurangi, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk di ruas sebelah kiri ada sin A ditambah B dikurangi oleh sin A dikurangi B. Jadi sin jumlah dikurangi sin selisihnya sama dengan yang ini di ruas sebelah kanan, sin A cos B dikurangi sin A cos B nya habis atau nilainya sama dengan 0. Kemudian ada lagi cos A sin B dikurangi negatif cos A sin B, berarti ini dikurangi negatif menjadi positif, jadi ada 2 cos A sin B, sehingga untuk 2 cos A sin B ini penulisannya kita tukarkan. 2 cos A sin B sama dengan sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B. Maka untuk mendapatkan perkalian dari cos A dengan sin B, perkalian cos dengan sin
itu hasilnya adalah setengahnya dikali sin A tambah B dikurangi sin A dikurangi B. Ya, jadi yang kedua, rumus perkalian cos dengan sin, kosin itu didapatkan hasilnya setengah dari sin jumlah dikurangi sin selisihnya. Jadi kalau tadi yang pertama, sin dikalikan cos adalah setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Kalau yang kedua, cos dikalikan sin, hasilnya setengahnya dari sin jumlah dikurangi sin selisihnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan cari perkalian dari cos dengan cos. Cos A dikalikan cos B. Nah, kalau untuk cos dengan cos, kita akan dapatkan dari hasil cos jumlah dan cos selisihnya. Kita uraikan dulu. Untuk cos jumlah dua sudut, cos A ditambah B, itu hasilnya adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Kemudian untuk cos selisih dua sudut, cos A dikurangi B, sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, kedua identitas ini akan kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk di ruas sebelah kanan, cos A tambah B ditambah cos A kurangi B, cos jumlah ditambah cos selisihnya, sama dengan di ruas kanannya ada cos A cos B ditambah cos A cos B, sehingga menjadi 2 cos A cos B. Yang ini negatif sin A sin B ditambah sin A sin B, ini hasilnya jadi 0, sehingga kita dapatkan untuk 2 cos A cos B itu adalah 2 cos A cos B sama dengan cos jumlah ditambah cos selisih. Sehingga untuk perkalian cos dengan cos A cos B itu hasilnya menjadi setengahnya dari cos A ditambah B ditambahkan cos A dikurangi B, atau bisa kita katakan perkalian cos dikali cos A dikali cos B adalah setengahnya dari cos jumlah ditambah cos selisih dua sudut. Nah, itu yang ketiga untuk perkalian cos dengan cos. Sekarang kita lanjutkan yang keempat, ada perkalian sin dengan sin A dikalikan sin B. Kita uraikan lagi dari identitas jumlah dua sudut dan selisih dua sudut untuk cos. Kita uraikan dulu, cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B, dan juga cos A kurangi cos B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, sekarang kedua identitas ini akan kita kurangi sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk di ruas sebelah kiri kita dapatkan cos A ditambah B dikurangi cos A dikurangi B. Sekarang ini berarti cos jumlah dua sudut dikurangi cos selisihnya sama dengan yang ini cos A cos B dikurangi cos A cos B, ini nilainya 0 atau habis. Kemudian ada negatif sin A sin B dikurangi sin A sin B, berarti ini hasilnya menjadi negatif 2 sin A sin B. Maka kita dapatkan negatif 2 sin A sin B sama dengan cos A ditambah B dikurangi cos A dikurangi B. Maka untuk perkalian sin dengan sin A dikalikan sin B, kita dapatkan hasilnya adalah negatif setengah cos A ditambah B dikurangi cos A dikurangi B. Jadi untuk yang keempat, perkalian sin dengan sin, itu hasilnya adalah ada negatifnya kalau ini, jadi negatif setengah dari cos jumlah dikurangi cos selisihnya. Jadi yang ketiga, cos kali cos
Yang keempat itu sin dikali sin. Kalau cos dikali cos dikali cos berarti setengah dikalikan cos jumlah ditambah cos selisih. Kalau yang keempat sin dikali sin adalah negatif setengah cos jumlah dikurangi cos selisih. Maka kita sudah menentukan 4 rumus perkalian dari sin dengan cos. Yang pertama ada perkalian sin dengan cos, kemudian yang kedua perkalian cos dengan sin, dan yang ketiga perkalian cos dengan cos, dan yang keempat perkalian sin dengan sin. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada persoalan nyatakan bentuk perkalian trigonometri berikut ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih trigonometri. Yang A, bagian A ada bentuk 6 sin 2A dikalikan cos. Kemudian yang B, negatif 12 cos 3A dikalikan cos 5A. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang untuk bagian A dulu ada 6 sin 2A cos A. Nah, di sini ada perkaliannya yaitu sin 2A dengan cos A. Jadi perkalian dari sin dengan cos. Sehingga kita ubah dulu untuk sin 2A dikalikan cos A. Jadi ini sin dikali cos. Nah, perkalian sin dikali cos adalah hasilnya setengah dari sin jumlah ditambah sin selisihnya. Di sini sudutnya adalah 2A dengan A. Berarti sin jumlahnya jadi sin 2A tambah A. Ini sudutnya dijumlah. Kemudian ditambahkan sin selisihnya. Jadi sin 2A dikurangi A. Sehingga kita dapatkan hasilnya menjadi 6 dikalikan setengah yaitu 3. Kemudian sin 2A ditambah A menjadi sin 3A. Kemudian yang ini ditambahkan lagi sin 2A dikurangi A jadi sin A. Kemudian yang ini nanti 3-nya kita kalikan 3-nya dengan sin 3A. Jadi hasilnya menjadi 3 sin 3A ditambah 3 sin A. Nah, itu untuk yang bagian A. Jadi untuk perkalian 6 sin 2A cos A itu bentuknya menjadi 3 sin 3A ditambah 3 sin A. Nah, kita lanjutkan untuk penyelesaian yang bagian B. Di sini persoalannya adalah negatif 12 cos 3A dikalikan cos 5A. Nah, kita lihat dulu. Di sini perkaliannya adalah cos 3A dikalikan cos 5A. Berarti cos kali cos. Cos dengan cos itu berarti setengahnya dari cos jumlah ditambah cos selisihnya. Yang negatif 12 ini tetap. Nah, berarti yang cos dikalikan cosnya yang ini hasilnya berubah, disesuaikan dengan rumusnya yaitu setengah dari cos jumlah ditambah cos selisihnya. Di sini sudutnya berarti 3A dengan 5A. Sehingga ini menjadi cos 3A ditambah 5A ditambahkan cos 3A dikurangi 5A. Nah, negatif 12 dikalikan setengah, hasilnya adalah negatif 6. Ini negatif 12 dikalikan setengah menjadi negatif 6. Kemudian cos 3A ditambah 5A berarti menjadi cos 8A. Kemudian cos 3A dikurangi 5A menjadi cos negatif 2A. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti didapatkan hasilnya menjadi negatif 6 kali cos 8A berarti menjadi negatif 6 cos 8A. Kemudian yang ini untuk cos negatif 2A, kita ingat-ingat bahwa untuk cos negatif, cos sudut negatif ini hasilnya sama aja dengan cos 2A. Jadi cos negatif 2A yang ini untuk cos hasilnya menjadi cos positif 2A.
yaitu berdasarkan identitas untuk sudut negatif. Sehingga yang ini negatif 6 dikalikan cos negatif 2A hasilnya menjadi negatif 6 cos 2A. Nah, itu untuk bagian B. Jadi, untuk negatif 12 cos 3A cos 5A hasilnya menjadi negatif cos 8A dikurangi 6 cos 2A. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Di sini ada persoalan, tentukan nilai bentuk trigonometri berikut. Yang pertama, untuk bagian A, cos 75 derajat dikalikan sin 15 derajat. Kemudian bagian B, 2 sin 7 per 12 dikalikan cos 11 per 12. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk bagian A terlebih dahulu. Bagian A ini adalah perkalian dari cos 75 dikalikan sin 15. Berarti cos dikalikan sin. Nah, untuk cos dikalikan sin, berarti tadi rumus yang kedua adalah setengahnya dari sin jumlah dikurangi sin selisih. Di sini sudutnya adalah 75 dengan 15, berarti didapatkan setengah dari sin 75 ditambah 15 dikurangi sin 75 dikurangi 15. Kita lanjutkan, maka didapatkan hasilnya setengah dari sin 90 dikurangi sin 60. Kemudian kita tinggal tentukan nilainya, menjadi sama dengan setengah dikalikan sin 90 nilainya 1 dan sin 60 nilainya setengah akar 3. Ya, kemudian yang terakhir kita tinggal kalikan dari setengah kalikan 1, kemudian setengah dikalikan setengah akar 3. Sehingga hasil terakhirnya menjadi setengah dikurangi 1/4 akar 3. Jadi untuk perkalian cos 75 dikalikan sin 15 hasilnya adalah 1/2 dikurangi 1/4 akar 3. Baik, kita lanjutkan untuk penyelesaian bagian B, yaitu untuk persoalan 2 sin 7 per 12 dikalikan cos 11 per 12. Nah, untuk perkalian sin dengan cos, tadi kita sudah temukan bahwa untuk perkalian sin dengan cos yaitu setengahnya dari sin jumlah ditambahkan sin selisihnya. Di sini sudutnya adalah 7 per 12 dengan 11 per 12. Nah, untuk perkalian sin dengan cosnya kita ubah menjadi seperti ini, menjadi setengah dikalikan sin 7 per 12 ditambah 11 per 12 pi ditambahkan sin 7 per 12 dikurangi 11 per 12. Yang depannya berarti ini, yang duanya bisa kita kalikan setengah sehingga hasilnya menjadi 2 dikali setengah yaitu 1. Kemudian sin dari ini 7 per 12 ditambah 11 per 12 hasilnya menjadi 18 per 12. Kemudian 7 per 12 dikurangi 11 per 12 menjadi sin negatif 4 per 12. Nah, kemudian yang 18 per 12 kita sederhanakan sehingga menjadi 3 per 2. Ini 18 per 12 nya kita bagi 6. 18 bagi 6 dapat 3, 12 bagi 6 dapat 2, sehingga menjadi 3 per 2. Kemudian untuk 4 per 12 nya ini kita sederhanakan juga. Ini dibagi 4 didapatkan 1, 12 dibagi 4 didapatkan 3, sehingga menjadi negatif V per 3 atau 1/3 V. Nah, untuk lebih memudahkannya, kita boleh ganti dulu nilai V-nya dengan 180 derajat. Ya, jadi kita ubah dulu ke derajat, sehingga ini untuk menghitung 3 V per 2,
itu menjadi 3 dikalikan 180 dibagi 2, maka kita dapatkan hasilnya adalah sin 270 derajat dikurangi negatif V per 3, 180 dibagi 3 yaitu sin negatif 60 derajat. Nah, karena di sini untuk sin negatif sudut itu hasilnya menjadi negatif sin 60 ya. Jadi untuk sin negatif dari sudut itu negatifnya menjadi berubah ke depan, jadi hasilnya di sini jadi negatif sin 60. Maka ini hasilnya yang terakhir menjadi sin 270 dikurangi sin 60. Maka hasilnya untuk sin 270 adalah negatif 1 dan sin 60 adalah setengah akar 3. Maka hasilnya didapatkan negatif 1 dikurangi 1/2 akar 3. Jadi hasil untuk 2 sin 7pi per 12 dikalikan cos 11pi per 12 adalah negatif 1 dikurangi 1/2 akar 3. Nah, demikian yang bisa dijelaskan untuk materi sekarang, yaitu tentang identitas perkalian sinus dan juga kosinus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.